ini adalah konseptual dari RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Ada yang tahu nggak kenapa muncul yang namanya RPL? Ada yang pernah baca nggak? Kok ada sih gitu ya, pembelajaran namanya RPL? Mungkin ada yang pernah? Belum, Bu. Belum. Iya. Jadi ceritanya gitu ya. Ceritanya kenapa muncul yang namanya RPL? Dulu gitu ya, kebutuhan akan perangkat lunak ini sangat besar sekali ya, orang sangat membutuhkan aplikasi. Nah, antara kebutuhan aplikasi dengan ketersediaan atau penyediaan ini jauh sekali. Ya. Jadi besarnya permintaan ini sangat tinggi, tapi kemampuan untuk memberikan pelayanan gitu ya atau memberikan aplikasi ini sangat rendah. Ya, sehingga akhirnya dicarilah cara bagaimana caranya bisa menghasilkan perangkat lunak dengan cepat ya untuk memenuhi kebutuhan dari organisasi gitu ya. Seperti itu. Atau konsepnya sama ya, kayak misalkan kalau kita memasak di rumah itu kan lama banget ya. Misalkan mau masak nasi goreng aja kan lama banget ya. Oke. Karena harus nyiapin apa? Buka dulu misalkan apa ya, bawang merah, bawang putih gitu ya. Kemudian diulek dulu. Nah, oke. Bagaimana ketika kita mau jualan nih? Apa kita harus buka dulu satu-satu? Bawang merahnya dibuka dulu ya. Bawang putihnya juga dikupas dulu ya. Apa yang akan terjadi? Antriannya akan semakin panjang kan gitu. Ya, akhirnya apa? Tukang jualan nasi goreng, apalagi tukang jualan nasi goreng keliling misalkan gitu ya, dia nggak mungkin lah melayani pelanggan atau pembeli lebih dari 30 menit hanya untuk menggoreng nasi. Sedangkan kebutuhan orang tersebut kan banyak ya, dia punya target. Nah akhirnya apa? Sama dia dibuatlah bumbu-bumbu yang sudah jadi. Ya, jadi tinggal dituang, blok, selesai. Nggak sampai 10 menit lah gitu ya, itu sudah jadi gitu ya. Atau sama ya, kebutuhan orang sekarang apa? Serba instan, kan pengen cepet ya. Jadi apa? Dibuatlah bubur saja instan. Sekarang ada Indomie pakai nasi gitu ya. Karena kalau orang Indonesia makan Indomie, kalau cuma Indomie aja belum nendang kan gitu ya. Sekarang bikin teknologi lagi baru. Indomie pakai nasi. Waduh, tambah kenyang gitu ya. Itu tadi ya. Jadi RPL konseptualnya seperti itu ya. Kalau dulu mungkin kalian nggak merasakan gitu ya karena kalian ini sudah hidup di zaman sudah multitasking gitu ya. Kemudian juga aplikasi ini sudah banyak fungsi-fungsi yang jadi modul-modul yang sudah di-embed ya. Kalau kalau kalian mungkin pernah ngobrol atau pernah baca lah tentang sejarah historis dari komputer ya. Saya tuh dulu belajar komputer itu lagi SMP ya sekitar tahun berapa ya, tahun 80-an. Itu memang hanya pakai konsol ya. Dan memang komputer hanya satu layar saja. Ketika kita mau bikin teks, itu hanya kita harus tahu sumbu XY-nya di mana. Jadi mau sebesar apa kita harus menentukan dulu XY-nya di mana gitu ya. Jadi memang benar-benar ya masih manual banget gitu. Kemudian perkembangan multi Windows ya, Windows dulu juga cuma kalau kita ngetik ya kita hanya ngetik di satu layar aja gitu. Ya, nggak bisa di layar yang lain gitu. Nah, kemudian muncullah kita bisa buka dua layar. Ya, kalau sekarang kita bisa ngapain aja sambil dengerin musik gitu ya, sambil main game atau sambil download dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ketika kita bikin aplikasi atau bikin program, ini memang kita harus bikin fungsi dari awal. Ya, bayangkan ya. Berarti berapa banyak programmer zaman dulu tuh si A bikin fungsi matematika untuk penjumlahan, misalkan si B juga sama si C. Berarti sebenarnya banyak gitu ya. Nah itu tapi memang tidak terintegrasi. Tapi kalau kalian lihat sekarang ya, ketika kita mau cetak aja kan sama dia sudah dikasih ya, view atau print apa gitu ya. Itu enak banget kalau zaman sekarang. Atau mau bikin web ya,
kayak bikin web sekarang kan sudah banyak framework ya, framework yang bisa langsung kalian tinggal embed. Fungsi-fungsinya juga sudah banyak yang bisa langsung digunakan. Kalau dulu ya tadi kita bikin web itu kita mainnya di Notepad kan gitu ya. Tapi kalau sekarang kan enak ya, orang tanpa kemampuan coding pun bisa. Mas sekarang ada coding yang konsepnya adalah drag and drop ya. Seperti itu kayak di banyak lah ya, banyak aplikasi yang memang modul fungsinya sama dia sudah digabung gitu ya, tinggal dipakai aja, tinggal dihubungkan. Enak sekali kalau sekarang. Ya jadi akhirnya apa? Kebutuhan untuk menggunakan perangkat lunak gitu ya, ini bisa semakin cepat ya. Jadi atau cara mudah membayangkan gini ya, kalau dulu misalkan kita bikin rumah kan memang harus dibuat fondasinya, tahapan-tahapan batu bata dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan ada ya rumah yang memang langsung tinggal dirakit. Kemudian ketika kita mau bikin dak juga sama ya, sudah ada apa itu namanya ya, jadi tinggal langsung disesuaikan. Jadi sekarang saja rumah bisa dibuat seperti itu. Jadi di awal-awal COVID kan itu ada ya, yang di Cina itu dia bisa bikin apa namanya rumah sakit dalam tempo yang sesingkat mungkin. Nah itu konseptualnya. Jadi semakin lama sebenarnya teknologi ini berkembang gitu ya, mengikuti kebutuhan zaman sekarang ya, seperti itu serba cepat, serba mudah, serba murah, ya, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya apa sih itu RPL ya? Nah, di sini disebutkan ya, penerapan dari pendekatan yang sistematis. Berarti ada tahapannya, ada urutannya, ada prosedurnya, tertib maupun terukur di dalam mengembangkan sebuah sistem. Ya, sistem yang dimaksud adalah sistem perangkat lunak. Ya, jadi kalau dilihat ya di sini nanti akan banyak kita jumpai ya ada teknologi, proses maupun alat bantu untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak. Nah, kalau di sisi informasi gitu ya, ini targetnya adalah mahasiswa mampu memenuhi kebutuhan dari organisasi. Oke. Jadi nanti arah penelitian kalian atau skripsi kalian nanti kepada permasalahan yang ditemukan oleh organisasi, kemudian kalian berusaha membantu menyelesaikan permasalahan. Ya dengan cara apa? Ya, tadi ya bisa dengan membuat aplikasi, misalkan gitu ya, bikin analisa dan perancangan sistem kepegawaian, ya seperti itu. Tapi tadi ya, oke saya tanya ya, kira-kira sistem kepegawaian di misalkan deh di UPN, di UI, di Gunadarma misalkan gitu ya, apakah sama atau tidak? Coba visi Farel Vedata, visi, Ya Bu. waduh namanya keren ya, visi semua nih, visi Farel Vedata, kreatif orang Ya tuanya Bu, ya. sebelumnya mohon maaf tadi pertanyaannya seperti apa Bu? Oke. Kalau menurut kamu ya, apakah sebuah sistem di berbeda organisasi ini pasti sama atau bisa berbeda ya? Bisa Aplikasi berbeda Bu. sistem. Kenapa bisa berbeda? Kalau identik juga Bu, itu bisa jadi ada unsur plagiarisme, Hmm. yang mana hal tersebut tuh tidak wajar untuk diterapkan di instansi yang besar gitu Bu, untuk sebuah sistem. Oke, baik. Terima kasih Visi. Coba Iva. Kalau menurut Iva apa? Iva Andini Salsabila kayaknya. Iva. Iva. Oke ya, berarti Iva ini tidak hadir ya.
Jadi mungkin di awal kita sudah sepakati ya ketika perkuliahan adalah dua arah. Ya, apabila tidak ada komunikasi antar dosen dan mahasiswanya, ini berarti kita anggap mahasiswa tersebut tidak hadir. Gitu ya, sepakat ya? Oke, coba Denis. Iya, Bu. Kalau menurut Denis bagaimana? Maaf, Bu. Suara Ibu tadi terlalu kecil. Bagaimana, Bu, pertanyaannya? Oke. Tadi saya tanya ke visi ya. Visi, Iya. apakah antar organisasi ini bisa memiliki aplikasi yang berbeda atau pasti memiliki aplikasi yang sama? Misalkan aplikasi sistem kepegawaian di UPN, ini pasti sama dengan aplikasi sistem kepegawaian di Gunadarma. Atau aplikasi sistem kepegawaian di Gunadarma ini pasti sama di Telkom, misalkan. Apakah sama atau bisa berbeda? Kalau dibilang bisa sama, bisa. Cuman kemungkinan untuk samanya tuh lebih kecil, Bu. Karena bisa jadi untuk administrasi dari universitasnya, misalnya ada ingin menjalin hubungan baik gitu dengan universitas lain, bisa minta tolong untuk membantu membuat sistemnya. Atau kalau kemungkinan besar universitas tersebut membuat sistem secara mandiri, Bu, secara sendiri gitu. Oke. Baik, terima kasih. Ya, jadi antar organisasi bisa berbeda ya, karena apa? Bisnis prosesnya berbeda, bisa berbeda, ya. Walaupun sama ya, kayak misalkan UI, UPN, Gunadarma sama-sama bisnis prosesnya di bidang pendidikan, tapi prosedur sistemnya bisa berbeda. Atau UI sama UPN ya, walau sama-sama negeri, dia aplikasinya bisa berbeda, sistemnya bisa berbeda. Karena balik lagi ya, untuk yang standar mungkin sama ya, tapi ada beberapa kebijakan organisasi yang memang ini diserahkan ke masing-masing organisasi. Ya. Oke, saya tanya lagi. Rasih Hafiz? Ya, Bu. Oke, Rasih. Saya mau tanya deh, kalau logik orang dengan satu orang dengan orang yang lain berbeda atau sama ya? Logika. Berbeda, Oke, kenapa bisa berbeda? tergantung, mungkin kalau pemikiran atau logika gitu tergantung pengalaman yang dia dapat juga, Bu, atau pengetahuan yang dia punya juga. Oke. Kalau Albir? Muhammad Albir? Menurut saya juga kalau logika orang-orang tiap orang bisa berbeda, Bu. Karena dari pemikirannya dan ya sama, Bu, kayak pengalamannya juga. Jadi karena pengalaman yang berbeda, jadi bisa memiliki logika yang berbeda, Bu. Oke. Ya. Jadi tadi ya, logik seseorang dengan orang yang lain pasti berbeda gitu ya. Kalau kita sama itu namanya heterogen. Dan nggak mungkin ada, nih tadi, kayak kalian email saja, email itu kan kalau kalian heterogen itu misalkan hanya Gmail saja, tapi email ini heterogen, kalian bisa pakai yang lain kan gitu. Atau mesin pencari, kalau hanya homogen gitu ya, itu kalian hanya punya misalkan Google juga ya. Nah, makanya dimungkinkan gitu ya, kalau kalian misalkan dikasih tugas bikin aplikasi kalkulator, ini saja bisa berbeda ya antara satu orang dengan orang yang lain ya. Seperti itu. Nah, makanya kalau kalian ketika membuat sebuah aplikasi, kalau logiknya sama persis, nah, bisa dibayangkan gitu ya. Berarti itu adalah proses melihat ya. Nah, bisa saja mungkin kalian tadi, wah ini kok kayak gini ya alur berpikirnya. Nah, kalian tadi di ATM ya, amati tiru modifikasi is oke. Ya, seperti itu. Jadi kayak kalian buat tugas saja itu kan bisa berbeda-beda gitu kan. Karena tadi keindahan seseorang membuat UI juga kan berbeda. Kita melihatnya indah tapi teman kita melihatnya, ih kok gitu ya, dia bikin sendiri. Kita melihat punyanya dia, ih kok gitu ya gitu ya. Karena selera itu berbeda. Kemudian bikin aplikasinya juga logiknya berbeda ya. Nah, prinsip rekayasa ini juga ditujukan untuk menghasilkan perangkat lunak yang ekonomis namun tetap efisien dan handal. Nah, ekonomis karena apa tadi ya? Kita bayangkan ya,
kalau yang tadi saya bilang, kalau dulu tuh kita bikin aplikasi, fungsi-fungsi selalu kita buat lagi dari awal. Ya, fungsi prosedur, karena memang nggak tersimpan, nggak berbasis object oriented gitu loh. Nggak bisa digunakan kembali. Jadi kalau teman kamu bikin misalkan kalkulator, bikin fungsi baru lagi. Si B bikin kalkulator, bikin fungsi baru lagi. Bayangkan ya kan gitu. Di dunia ini banyak sekali sebenarnya bikin fungsi yang baru. Nah, ketika kalau sekarang ini sudah berbasis object oriented, ya semua fungsi prosedur ini bisa digunakan kembali. Ya, jadi modul-modul kalau kalian lihat banyak ya. Kalian nggak punya modul A, tinggal cari, ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, framework juga sama ya. Misalkan mau bikin toko online, ya, bikin toko online ini sudah disiapkan datanya. Mau bikin e-learning sudah ada pakai Moodle gitu ya. Kemudian mau coba jadi data science, itu ada beberapa aplikasi ya, bisa pakai Orange, bisa pakai Knime, ya. Jadi beberapa hal yang bisa kita manfaatkan kembali. Itulah enaknya ketika kita sudah menggunakan atau bisa membuat software dengan cara yang lebih cepat, ya, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya perkembangan RPL ini juga mengikuti keseluruhan perkembangan zaman ya, bukan hanya di bidang ilmu komputer ya, tapi di semua lini kehidupan lah ya. Terjadi perubahan besar yang signifikan di mana orang sekarang berlomba-lomba ingin apa? Ingin membuat gitu ya sebuah sistem yang cepat, ekonomis, garis besarnya seperti itu. Ya, sama ya. Ketika programmer kalau dia harus ngulang lagi, aduh waktunya terlalu lama ya, sehingga per hour-nya ini biaya untuk membayar programmer ini semakin mahal. Tapi kalau sekarang kan kayak konsultan itu mereka biasanya sudah punya modul-modul, ketika ada project baru dia bisa mengambil modul yang sudah ada. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau kebayang ya? Jadi, yaitu tadinya misalkan gitu ya, kita tuh harus memulai dari awal kegiatan gitu ya, tapi kalau sekarang kan semua serba cepat ya. Orang-orang sekarang berpikir untuk membuat sebuah aplikasi itu maunya cepat, harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, tapi masalahnya tetap ya, kehandalan terhadap sistem ini harus bisa dimanfaatkan. Oke, kalau kita lihat ya, antara kita membuat sistem baru dari awal dengan membuat aplikasi dari yang sudah embed gitu ya, atau misalkan kita pakai Laravel gitu ya, atau CI Code Igniter gitu ya, atau bikin dari baru, kira-kira kehandalannya sama nggak? Atau kalau dilihat dari security sistemnya kira-kira aman nggak sih ya? Atau bagaimana nih? Ahmad Dhani? Ya, Bu. Oke, kalau menurut kamu bagaimana Ahmad Dhani? Ketika kita pakai platform yang sudah ada, misalkan Laravel, CI, Maaf tadi dan pertanyaan banyak gimana? lagi. Oke, kan sekarang sudah banyak ya aplikasi yang sudah jadi ya, atau ada framework-nya gitu. Ketika kita menggunakan pakai framework dengan kita mendesain sendiri, kira-kira kehandalan sistemnya tuh bagusan mana ya? Menurut saya bagusan yang sudah ada framework-nya, Bu. Karena Karena ya mungkin lebih terstruktur aja gitu daripada kita yang bikin sendiri. lebih terstruktur. Oke. Coba Bakah ada tambahan, Bakah Maulana? Ya, Bu. Gimana Bakah? Ya, hadir, Bu. Ya kalau menurut kamu lebih bagus kita membuat aplikasi yang sudah ada framework-nya atau kita membuat aplikasi dari awal?
Oh, menurut saya sih Bu, tergantung apa yang ingin dibuat Bu. Oh, misalnya ingin membuat aplikasi pemesanan barang itu kan udah ada frameworknya. Itu bisa kita ambil tiru gitu, modifikasi buat aplikasi kita sendiri. Tapi kalau kita menciptakan inovasi baru, itu lebih baik membuat sendiri Bu. Itu sih Bu kalau menurut saya. Oke, baik ya. Jadi itu ada beberapa pendapat dari teman-teman kamu ya. Jadi memang banyak kemudahan ya ketika aplikasi ini sudah menjadi sebuah framework ya. Kalian tadi ya tinggal di customize, disesuaikan. Cuma memang yang perlu diperhatikan adalah masalah keamanan sistem ya. Kalau memang sudah banyak seperti itu juga harus berhati-hati untuk lebih meningkatkan di standar keamanan sistem. Ya, karena kalau orang sudah tahu celahnya itu kan akan lebih mudah ya mereka mencari lubang gitu ya, hole dari permasalahan gitu ya, apa yang bisa dimasukkan ya di sini ya, yang memang bisa mudah kita telusuri. Itu yang perlu diperhatikan juga tuh ya, masalah kehandalan sistem di bidang keamanan sistemnya. Oke, nah mengapa perangkat lunak perlu direkayasa? Ini ada analogi dari membangun rumah ya. Setidaknya ada dua hal yang dilakukan, ya, perencanaan dan implementasi. Nah, di sini ada arsitek ya, desain interior. Ini biasanya dia apa? Memikirkan spek, bahan apa saja yang ada di dalam, di luar rumah, denah rumah, ya, kemudian jendela, pintu, lubang angin dan sebagainya. Nah, implementasi ini adalah di tukangnya, ya, melaksanakan pekerjaan untuk membangun rumah sesuai dengan blueprint. Jadi makanya kalau arsitek itu kan enak ya, tinggal gambar, set gitu. Tapi yang pusing adalah siapa? Tukangnya, ya, karena dia akan mengimplementasi gitu ya dari rancangan yang sudah dibuat oleh si desainer, ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai blueprint, ya. Kalau di organisasi biasanya memang wajib punya blueprint IT, ya. Kedepannya seperti apa sih? Kayak di Indonesia ini dia pasti punya yang namanya blueprint, ya. Blueprint ini isinya tadi ya, saat ini kita mau ngapain sih? Atau sama kayak kalian deh. Kalian hidup itu sebenarnya punya blueprint nggak? Blueprint itu maksudnya tahapan-tahapan ya. Oke, sekarang kalian semester 3, berarti misalkan 2 tahun lagi saya harus sudah lulus kuliah. Ya, kemudian di tahun ketiga sudah punya pekerjaan, mapan. Di tahun keempat sudah beli rumah. Di tahun kelima ibadah gitu ya. Dan kedepannya apa? Meninggal masuk surga kan gitu. Itu kan tujuan akhirnya. Sama juga kayak blueprint IT di organisasi. Nah, apalagi kalau blueprint IT ini akan berkembang terus nih karena teknologi juga berkembang sangat pesat. Ya. 2G, 3G, 4G, 5G. Waduh, teknologi juga berkembang. Tadinya web, desktop, web, mobile, nanti saya nggak tahu lagi ke depannya bagaimana gitu ya. Jadi semua ini bisa saja dia punya blueprint ke 5 tahun ke depan ya, 25 tahun. Tapi di tengah jalan ini ada perubahan signifikan terhadap teknologi, berarti dia harus mengikuti perkembangan tersebut. Ya. Oke, kemudian di sini ada note ya bahwa perencanaan dapat diabaikan, namun siapkan dengan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya. Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan atau biaya yang lebih besar. Maka perencanaan menjadi penting untuk dilakukan. Makanya dia menyatakan bahwa perencanaan adalah jantung dari keberhasilan sebuah kegiatan. Ya, kenapa? Apa yang sudah kita rencanakan saja bisa miss ya, berapa persen dari yang sudah kita tentukan. Ya. Atau biasa ya, kalau kalian kuliah, kira-kira kalian kalau kuliah ini punya beberapa alternatif atau ya udahlah jalan aja gitu. Kalau kuliah mungkin kalian nggak terlalu fokus ya.
Tapi kalau saat ujian berarti kalian harus punya apa? Harus punya alternatif kan gitu. Ujian jam 8, jarak dari rumah kamu ke kampus misalkan gitu ya. Ini menempuh waktu biasanya adalah 30 menit. Nah, tapi kalau ujian kalian berarti harus apa? Itu adalah waktu rata-rata kan gitu ya. Berarti kalian cari waktu yang pesimis. Artinya apa? 30 menit harus kalian tambahkan. Jadi kalian akan jalan ke kampus itu kalau 30 menit berarti minimal 1 jam kalian harus sudah prepare waktu supaya nggak telat. Gitu. Jadi kalau waktu saja itu ada waktu pesimis, waktu paling mungkin sama waktu optimis. Ya, tapi kalau saat ujian kalian jangan ngambil waktu optimis. Karena ketika kalian telat, kalian nggak bisa ikut ujian. Ya, itu yang disebut dengan strategi. Ini juga sama ya. Jadi harus bisa direncanakan dengan baik ketika kita membangun. Ini sebenarnya konsepnya analogi di dalam kita mengembangkan sebuah perangkat lunak. Ya. Nah, terkadang tadi ya, kita sudah merencanakan waktu pembuatan aplikasi misalkan hanya 30 hari. Ya, untuk aplikasi sederhana misalkan bikin kalkulator gitu ya. Tapi ternyata di implementasi ini waktunya ini lebih dari 30 hari. Berarti apa? Lebih itu berarti konsekuensinya ada penambahan kos yang harus dikeluarkan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ketika kos ini lebih besar tadi? Berarti ada rescheduling. Ada pengajuan biaya lagi ke pimpinan. Ya, seperti itu. Atau sama ya kayak kalian, aduh saya ke UPN misalkan mau ujian doang nih, berarti cuma butuh ujian cuma 1 mata kuliah, berarti cuma transport aja deh gitu. Tapi ternyata pas saat ujian ini memikirnya sangat keras nih, sehingga apa perutnya kelaparan, aduh lapar ya, berarti nanti setelah ujian harus makan nih. Tapi tadi bawa uang cuma cukup nih, gimana nih caranya nih gitu ya. Akhirnya misalkan ngambil di ATM, berarti apa perencanaannya berbeda kan gitu. Seharusnya kalian bisa makan di rumah lebih irit, ini ternyata karena perutnya kelaparan gitu ya, karena berpikirnya terlalu keras, akhirnya makan, kos yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Ya, seperti itu. Oke, kemudian bagi sebagian orang, membangun PL ini bisa dilangsungkan dengan coding. Nah, apakah seluruh requirement sudah terpenuhi? Ya. Oke, jadi awal kita membuat sebuah aplikasi berarti dari apa? Dari user requirement. Ya. User requirement itu seperti apa sih gitu kan? Nah, paling sederhana aja deh. Kalau kalian misalkan nitip makanan sama teman kalian. Betul anak kos kan gitu ya? Nitip dong beli misalkan beli apa ya? Beli bakso misalkan gitu ya. Beli bakso yang di mana nih? Kemudian disebutkan misalkan di kantin A. Oke. Kantin A sudah jelas ya. Oh, kantin A. Oke, kebayang. Oke. Setelah itu apa? Ditambahkan lagi requirement-nya. Oke ya. Nggak pakai mecin, nggak pakai daun. Ya. Kemudian kuahnya sedikit saja. Nah, itu adalah requirement. Oke. Ternyata pas kawan kalian ke kantin, kantin A-nya tutup. Oke. Berarti apa? Berarti harus ada requirement ulang kan gitu. Kantinnya tutup nih. Mau kemana lagi? Nah, akhirnya temennya bikin lagi requirement-nya. Ya udah deh, nggak usah makan bakso di kantin A deh. Ya. Tapi di kantin yang lain yang menjual bakso juga, tapi requirement-nya tetap sama, misalkan seperti itu. Ya, itu adalah requirement. Atau bisa juga ketika kalian nitip sama teman kalian, kalian lupa gitu ya, mengidentifikasikan kebutuhan kalian. Harusnya beli di kantin A, requirement-nya sesuai yang tadi, tapi kalian lupa. Kemudian datanglah teman kalian bawakan yang kalian pesan, tapi kalian lupa ngasih requirement. Akhirnya apa? Pasti nggak sesuai dengan harapan kalian kan gitu.
karena kalian nggak makan mecin, dikasih mecin, akhirnya mungkin ada beberapa orang yang memang alergi, misalkan seperti itu, akhirnya nggak jadi dimakan. Jadi requirement itu memang di tahapan awal di mana kita harus bisa menentukan apa saja yang memang benar-benar kita butuhkan. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini disebutkan ya, apakah seluruh requirement kebutuhan sudah terpenuhi? Kalau hanya requirement untuk satu orang mungkin nggak terlalu bermasalah ya. Yang tadi temennya cuma satu orang yang nitip. Bagaimana ketika dia dititipkan oleh 10 orang dengan requirement yang berbeda-beda? Apa yang akan terjadi kan gitu. Nah, kalau kita beli makan tuh kan biasanya bisa berbeda ya. Apa yang kita pesan ternyata nggak sesuai. Karena orang tersebut lupa requirement seperti apa. Makanya kalau di dalam SKPL ini kita punya yang namanya dokumentasi sistem kan gitu. Dokumentasi sistem ini sangat diperlukan sekali untuk bisa melihat gitu ya kesesuaian antara requirement gitu ya dengan pemenuhan kebutuhan seperti itu. Saya juga suka beberapa kali ya beli gitu ya, beli makanan tapi dengan diucap ya. Kemudian yang datang kok berbeda, tapi saya yang bingung, apa saya yang salah bicara atau emasnya itu yang memang salah menginterpretasikan gitu kan. Saya minta udang, misalkan dikasih cumi. Makanya saya agak bingung. Nah, dari situ akhirnya apa? Ketika kita melakukan requirement lebih baik dalam bentuk apa dokumentasi sehingga ada buktinya. Ketika dengan lisan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Kecuali mungkin dalam kondisi recording seperti ini masih kebayang ya gitu. Tadi sebenarnya saya requirement-nya apa ya? Dibuka lagi recordingnya. Seperti itu tuh masih ada alat buktinya. Tapi kalau nggak ada alat buktinya ini yang susah. Kita nggak bisa nyalahin dia juga gitu ya, karena salah kita juga kan gitu ya. Ketika kita membuat requirement ini tidak dalam bentuk dokumentasi sistem. Nah, ini yang diperlukan nih di dalam rekayasa perangkat lunak, ada yang namanya dokumentasi sistem. Nanti kita akan mempelajari ya, ada yang namanya SKPL, DPPL, dan sebagainya. Ini sangat membantu sekali di dalam perancangan atau pembuatan aplikasi ya. Oke. Kemudian tadi ya, balik lagi di perencanaan. Ya. Di perencanaan ini juga harus ditentukan ya, makanya kalau di dalam sistem ya, itu biasanya kita membuat yang namanya timetable. Timetable untuk melihat apa? Kapan waktu dimulainya pekerjaan dan kapan waktu selesainya sebuah pekerjaan. Ya. Jadi kita kelihatan nih mana yang masuk ke waktu kritis, mana yang ada di kegiatan kritis, mana yang kita bisa tenang-tenang saja gitu ya dan sebagainya. Oke. Ya. Jadi itu gunanya. Alivia? Ada Alivia? Ada, Bu. Alivia, saya tanya deh, kalau kamu punya banyak kegiatan gitu ya, kemudian apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lihat berdasarkan yang mudah dulu, atau memang kamu buat pengaturan yang mana yang harus diselesaikan, yang mana yang memang bisa ditunda dulu pekerjaan tersebut? Apalagi kuliah ya, saat ini kuliah ini banyak kali ya, mungkin tugas dari dosen-dosen gitu ya. Gimana Alif? Iya, Bu. Kalau saya sendiri, saya mengelompokkan tugas itu berdasarkan deadline yang paling awal dikumpulkan dulu sih, Bu. Kemudian baru dari situ, ketika saya bisa mengurutkan dari deadline yang paling awal, itu nanti saya lihat yang mana dulu yang bisa saya kerjain paling mudah gitu sih, Bu. Paling. Baik ya. Kalau Alif ini berdasarkan deadline-nya. Rasik Hafiz? Iya, Bu. Ya, kalau kamu berdasarkan apa, Rasik? Kalau saya yang paling penting, Bu, maksudnya yang paling urgent dulu. Yang harus paling diselesaikan pertama, saya selesaiin duluan. Baik, berarti konsepnya sama ya dengan Alif ya, Rasik ya. Iya, Jadi
memang ya tadi ya kita harus mengetahui prioritas dulu ya, mana yang akan menjadi kegiatan kritisnya, istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita punya kegiatan kritis, ya, ini kita harus benar-benar fokus di kegiatan tersebut, ya. Sedangkan kegiatan yang misalkan, oh masih bisa deh, deadline-nya ini kita undur sehari, 2 hari, atau seminggu, ini kita bisa abaikan dulu, ya. Bukan berarti diabaikan tapi tidak dikerjakan gitu ya. Diabaikan ini maksudnya kita bisa lebih fokus ke waktu kritis, istilahnya seperti itu. Sama ya, kayak ada pasien nih ke rumah sakit, dung 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 dung, gitu. Oke. Pasien ini sudah gawat darurat banget gitu ya. Sedangkan ada orang pasien datang cuma batuk-batuk doang, misalkan seperti itu. Kira-kira mana yang harus ditangani terlebih dahulu? Nah, tadi balik lagi. Ketika ada pasien dengan kondisi gawat darurat, makanya ada yang namanya UGD kan gitu ya. Nah, UGD itu sebenarnya sama konsepnya kayak kegiatan kritis. Kegiatan kritis, ada satu kegiatan misalkan baru masuk tapi kritis, wah itu berarti harus cepat ditangani. Sedangkan kegiatan yang lama gitu ya, tapi dia biasa aja ya dia bisa masuk atau ditunda kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Seperti itu. Jadi walaupun misalkan datang gitu ya, sudah tua gitu, tapi ternyata dia nggak kritis, cuma batuk biasa saja. Sedangkan anak muda ini datang dengan kondisi yang sangat kritis sekali. Nah, itu konseptualnya seperti itu. Nah, sama juga di dalam perancangan aplikasi perangkat lunak ya, seperti itu. Di perancangan perangkat lunak ini juga harus diperhatikan juga. Ya, karena ketika kita membuat sebuah aplikasi ini, kita berarti apa? Kita membutuhkan mapping ya, mapping ke seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia gitu ya, kemudian keuangan, waktu, ini juga harus diperhatikan. Nah, ini juga sama ya, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang disediakan. Nah, ini harus pintar-pintar bermain dengan anggaran. Kalau dulu mungkin ya sebelum sekarang gitu ya, itu dulu ada yang namanya biaya tak terduga. Ternyata itu masuk kalau di KPK masuk ke ini ya, yang bisa diotak-atik. Akhirnya apa? Kita harus bisa membuat perencanaan yang lebih detail. Ya, sudah nggak bisa lagi dimasukkan biaya tak terduga. Jadi ketika ada perubahan biaya, kita harus mengajukan lagi perubahan anggaran. Ya, seperti itu. Kenapa biaya tak terduga kita nggak tahu ya, misalnya biaya tak terduga 10%. Biasanya kan dulu kita masukkannya gitu, biaya tak terduga itu dari semua project kita masukkan 10%. Tapi nggak ada detailnya itu untuk apa gitu ya. Tapi kalau sekarang harus ada detail. Semua kegiatan gitu ya, kebutuhan biayanya berapa. Oke ya, di sini disebutkan bila proyek yang dikerjakan adalah sebuah rumah, masih dimungkinkan untuk menambah tukang untuk mempercepat penyelesaian. Tapi, bila proyeknya membangun PL, perangkat lunak, tidak bisa diselesaikan dengan hanya menambah jumlah programmer saja agar pekerjaannya cepat selesai. Inilah perbedaan antara proyek membangun rumah dengan sebuah proyek perangkat lunak. Ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin adalah beberapa kali ya kita membangun rumah, tapi tukangnya tiba-tiba nggak bisa gitu ya, atau ada urusan atau pergi, sehingga kita harus mengganti dengan tukang yang baru. Tapi bagaimana apabila kita membangun sebuah perangkat lunak? Apakah bisa ketika programmernya tiba-tiba resign dapat pekerjaan baru? Karena programmer ini banyak dibutuhkan ya. Yang paling krusial di organisasi atau di project atau di software house gitu ya, ini biasanya kebutuhan atau programmer ya. Programmer itu biasanya keluar masuk ya, jadi dapat baru terus dia keluar, karena programmer juga mencari ya, siapa yang memang bisa membayar dengan besar, dia biasanya akan keluar. Atau ada orang yang memang kalau sudah nyaman ya dia nggak akan keluar, tapi biasanya tadi ya programmer ini sangat dibutuhkan. Kenapa bisa berbeda gitu ya antara project pembangunan rumah dengan project PL? Nah, di sini disebutkan. Karena kalau untuk pergantian programmer gitu ini agak sulit.
Sulitnya kenapa? Kalau coding program ini dibaca agak sulit ya, karena balik lagi ya, logik seseorang dengan orang yang lain berbeda. Walaupun tadi saya sebutkan ya, sebelum kita memulai pekerjaan ada yang namanya dokumentasi sistem. Kita membangun sistem seperti apa sih, atau seperti ini ya tadi ya. Nah nih, ketika kita membangun, kalau membangun rumah ada yang namanya sketsanya kan gitu. Bikin sistem pun sama ya sebenarnya, kita bikin pakai pemodelan sistem ya, pakai maketnya. Ada yang tahu nggak untuk memodelkan sistem tuh kita bisa pakai apa ya? Sudah belajar belum? Kan ada dua pendekatan ya, bisa terstruktur atau bisa juga berbasis objek. Ada yang ingat nggak? Untuk memodelkan atau menggambarkan sistem bisa pakai desain apa? Notasi yang bisa disepakati secara bersama ya. Jadi orang tahu, oh gambar sistem ini prosedurnya bagaimana ya, tahapannya bagaimana ya. Ada yang ingat kah? Flowchart. Oke, flowchart boleh, itu adalah kerangka pikirnya gitu ya. Use case diagram mungkin, Bu. Oke. Use case diagram itu berbasis objek. Yang kalau berbasis terstruktur pakai apa ya? DFD mungkin, Bu. Oke, benar, DFD. Ya, jadi ada dua pendekatan ya, bisa pakai data flow diagram ya, ataupun kita bisa menggunakan data flow diagram ya. Jadi data flow diagram dan UML ya, seperti itu. Jadi ketika kita pakai data flow diagram ini berbasis terstruktur, berarti dari prosesnya dia melihat, oh proses misalkan gitu ya, pengisian KRS. Tapi kalau berbasis objek, bukan di proses tapi di objek. Pengisian KRS, objek yang terlibat siapa saja ya? Oh pengisian KRS, ada mahasiswa, ada siapa lagi yang bikin KRS ya? Oh ada Kaprodi, ada siapa lagi ya yang melibatkan? Oh ada Dikjar, saat isi KRS siapa lagi ya objek yang terlibat? Misalkan perbankan atau bagian keuangan. Ya itu bedanya ya. Berbasis objek lebih melihat objek yang terlibat di dalam desain sistem. Tapi kalau berbasis prosedural lebih ke, atau terstruktur lebih ke arah prosesnya. Ya. Nah, tadi walaupun sebenarnya seorang programmer bisa membaca, tapi balik lagi ya, tadi pas ditanya, logik seseorang dengan orang yang lain sama nggak? Berbeda. Ya. Jadi misalkan mau bikin kalkulator saja ya, ini yang sederhana misalkan gitu ya. Programmer A-nya pergi, programmer B minimal kalau kalkulator bacanya mungkin cepat ya, karena kan fungsinya hanya sedikit. Dia bisa langsung baca tapi dia butuh juga waktu untuk mempelajari kan gitu. Nggak bisa datang-datang langsung ketik-ketik langsung coding. Karena dia harus mempelajari variabelnya apa ya, alur logik berpikirnya bagaimana ya, nanti cara pemanggilannya bagaimana. Jadi ketika programmer yang satu pindah ya, terus digantikan dengan programmer yang kedua, ini ada proses mempelajari kembali. Konsepnya seperti itu. Ya. Jadi di sini disebutkan ya, programmer baru mempelajari program yang sudah dibuat dan menyesuaikan diri dengan ritme kerja dari programmer yang lain. Sehingga apa? Waktu penyelesaiannya menjadi lebih lama dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Ya, seperti itu. Jadi itulah perbedaannya. Kalau tukang mungkin misalkan tinggal bangun ya, oh dia langsung aja tinggal masukin batu bata, tek tek tek, cuma lihat sebentar, oh gambarnya begini. Tapi kalau programmer itu harus mempelajari logik itu yang agak sulit memang. Ya, jadi untuk beberapa kegiatan memang harus diperhatikan ya. Programmer ini memang harus di treatment dengan baik gitu ya, sehingga programmer ini nggak pergi gitu ya di tengah-tengah pelaksanaan kegiatan. Ya, seperti itu. Kalau dokter ngoperasi pasien gitu ya, dia mungkin punya prosedur ya, sudah ketahuan. Ini misalkan dokter bedah gitu ya, tapi dia juga akan baca dulu sebentar. Ya, nggak asal juga seperti itu. Cuma kalau itu kan standar ya. Tapi kalau logik itu yang memang agak susah gitu ya, yang harus dipelajari kembali seperti itu.
Nah, ini yang disebut dengan dokumentasi perangkat lunak ya. Dokumentasi yang dimaksud bukanlah baris kode, tapi dibayangkan sebuah perangkat lunak enterprise. Baris kode yang dihasilkan bisa di dalam gitu ya, ribuan baris. Dokumentasi perangkat lunak, kalau begini, ini sebenarnya coding program yang kalian simpan ya. Tapi dokumentasi perangkat lunak itu lebih ke arah spesifikasi aplikasinya itu seperti apa, requirement aplikasinya itu bagaimana gitu ya. Karena balik lagi kalau logic yang kalian lihat di gambar ya, line of code, ya ini kan line of code nih yang kalian lihat ini gitu ya. Ini bisa aja kalau kalian mau copy gitu, tapi yang paling penting adalah tadi ya, keseluruhan requirement yang dibutuhkan dalam organisasi. Ya jadi sama deh kayak kalian misalkan buka manual book lah konsepnya gitu ya. Di manual book itu kan apa isinya? Tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan di mana kalian akan mempelajari ya bagaimana sistem ini berjalan, bagaimana ketika ada permasalahan gitu ya. Kemudian bagaimana cara memanipulasi apabila terjadi kendala di dalam mengimplementasikan aplikasi ini ya. Konseptualnya seperti itu. Ya. Tapi kalau kalian line of code yang kalian tulis gitu ya, itu ya tadi itu logik seseorang yang memang kalian berusaha mempelajari. Tapi nanti ketika dibuat sistemnya mungkin akan bisa berbeda. Gitu ya. Seperti itu. Kebayang nggak? Ya. Oke lah, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan juga mempelajari ya bagaimana membuat sebuah dokumen yang bisa digunakan gitu ya di dalam mendesain atau mendukung gitu ya proyek aplikasi dari sebuah perangkat lunak ya. Oke, dokumentasi menjadi penting nih. Kenapa penting? Memudahkan dalam implementasi khususnya programmer dan juga keberlanjutan. Ya, karena siklusnya tidak selesai saat perangkat lunak tersebut digunakan oleh pengguna. Artinya apa? Jadi ketika kita tadi ada yang bilang, saya listnya nggak bisa apa tadi ya? Listnya tidak bisa dibuka dari tadi. Oke, ini berarti ada kendala kan gitu. Ya. Kenapa bisa ada kendala? Balik lagi nih. Ketika ada kendala harus apa nih? Sedangkan sistem list ini harus terus kan gitu ya. Keberlanjutannya bagaimana nih? Tapi ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Nah, dia akan baca nih. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Apakah hanya satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa? Dia akan merujuk lagi nih. Permasalahannya di mana? Ya. Jadi bisa saja ya. Mungkin kalian tahu ya ada yang waterfall gitu ya atau SDLC ya. Tahapan pengembangan sistem, ada yang namanya pengujian sistem kan gitu ya. Saat sistem diuji mungkin nggak menghasilkan hasil yang tidak baik ya, atau dia lulus uji lah. Tapi saat diimplementasikan ternyata terdapat beberapa kendala misalkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah tadi tracing kembali. Jadi mungkin sebuah perangkat lunak ketika dites aman ya. Tapi ketika diimplementasi terdapat beberapa masalah. Sama kayak tadi konsep list. Ya list di hari pertama itu banyak masalah. Ya kemarin Senin. Itu harus dikaji ulang dulu tuh. Ya kenapa ya? Padahal sampai hari ini juga masih ada ya beberapa kendala. Jadi yang tadi saya bilang ya, untuk yang lead ini sepertinya dia lebih kompatibel dengan Mozilla ya, dengan Firefox dibandingkan dengan browser yang lain. Oke. Kemudian dengan berjalannya waktu dan kebutuhan, sangat dimungkinkan adanya penambahan feature, maintenance, bahkan evolusi. Nah tadi ya,
Jadi Moodle gitu ya, Moodle itu salah satu framework gitu ya untuk membuat e-learning ya. Jadi semakin ke sini, yang kemarin kita pakai yang pertama adalah e-learning biasa, kemudian muncul lagi e-learning 4.0. Sekarang masuknya adalah ke LITS ya. Di LITS ini banyak penambahan fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan kan gitu. Jadi semakin berkembang teknologi gitu ya, maka untuk sistem ini juga ikut mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan. Sama kayak dulu ya, ada yang namanya si Siakat yang kalian gunakan tuh. academic.2pnpj.ac.id dulu hanya bisa diakses desktop aplikasi ya. Tapi ke sini-sini bisa berbasis web ya, ke sini-sini bisa berbasis mobile misalnya seperti itu. Jadi semakin lama ada perkembangan gitu ya dari teknologi yang memang bisa diimplementasikan atau dimanfaatkan. Jadi itu akan terus berkembang. Oke. Danis Haikal. Iya, Bu. Oke ya. Jadi kalau dulu dengan sekarang itu ya, misalkan ya di sistem atau sistem input data KRS lah ya, dari sistem KRS ya. Kamu bisa nggak mengidentifikasi kira-kira kalau teknologi dulu dengan sekarang gitu ya, perbedaannya di mana ya dalam proses penginputan data di KRS? Bayang nggak, Danis? Untuk KRS dulu tuh maksudnya di kapan, Bu? Dari Ya sebelum bisa kalian gunakan saat ini gitu. Kan pasti ada perbedaan. Ya, perbedaannya kira-kira di bidang apa ya? kalau dari saya sendiri sih, saya masih belum terlalu tahu untuk perbedaannya. Karena untuk pengisian KRS sendiri, saya kan baru pertama kali ya, Bu. Sebelum-sebelumnya itu metodenya sudah dipilihin, sudah dimasukkan ke dalam daftar. Jadi hanya terima jadi itu pas belum semester ini, baru semester ini baru pengisian KRS. Jadi saya belum tahu perbedaannya. Semester 3 ya, Danis ya. Angkatan 2020 ya berarti ya. Iya, Bu. Oke, baik ya. Nah, kalau sekarang mungkin kalian sudah ngerasain gitu ya, atau merasakan, oh iya mengisi KRS ternyata begini ya. Kejar-kejaran sama teman kalian. Kalau dulu mungkin kalian kelas A ya, hanya kelas A. Sebenarnya sih yang bagus gitu ya, kelas A hanya bisa mengambil kelas A gitu. Tapi seiring waktu mahasiswa ini ngambil lintas-lintas gitu ya. Kadang-kadang kelas A-nya, teorinya di kelas A, prakteknya di kelas B, harusnya sesuai dengan nama dosennya gitu ya, biar materi pembelajarannya juga sama ya. Balik lagi ya, kalau dulu mungkin kita lebih banyak pakai batch oriented ya. Jadi artinya apa, mahasiswa mengisi KRS menggunakan kertasnya pun banyak playnya, satu untuk mahasiswa dipegang, satu untuk nikmat, satu untuk dosen PA. Bayangkan ya, berapa banyak kebutuhan kertas
Oke, maaf ya saya yang mental nih. Oke, tadi ya, ketika kita melakukan input data, tapi yang inputkan orang lain, ini akan lebih banyak apa? Terjadi kesalahan, ya, human error-nya lebih besar. Jangankan Dikjar yang menginputkan, mahasiswanya sendiri yang menginputkan saja masih terdapat human error juga. Aduh, kok saya ngisinya salah ya gitu ya. Sadarnya pas sudah perkuliahan terjadi. Akhirnya minta pembatalan KRS misalkan seperti itu. Pembatalan KRS sudah nggak bisa ternyata karena waktunya sudah lebih dari 1 minggu misalkan seperti itu. Ya jadi kesini-sini gitu ya, orang akan lebih mudah dan lebih optimal gitu ya ketika melakukan input data melalui pribadi ya. Apalagi kalau sekarang ya, Maria Zevani. Ya, Bu. Oke, kalau kamu mau ikut misalkan gitu ya seminar atau kursus, biasanya pendaftaran didaftarin apa daftar sendiri nih? Daftar sendiri, Bu. Iya, jadi kalau sekarang tuh enak ya. Semua dilakukan dengan cara mendaftar sendiri. Kesalahan penamaan ini akan menjadi apa lebih sedikit gitu kan? Kalau misalkan kalian misalkan Maria Zevani gitu ya. Kemudian ngambilnya langsung dari yang diinputkan itu miss di dalam pencetakan sertifikat itu sangat minimalis. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian entry data di entry ini tuh apalagi enggak seminar tuh yang kita tulis tangan, peluang kita dapat sertifikat salah itu cukup besar. Apalagi untuk nama-nama yang anak sekarang namanya kan susah-susah ya. Ini saya ngeliat nama-nama kalian ini keren-keren banget gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan gampang namanya gitu ya, standar. Alia pakai Y, misalkan gitu. Andi pakai DHI gitu kan. Yani pakai DA nya gitu ya. Jadi kalau sekarang memang ini Albir juga ya. Nama-nama yang memang besar peluangnya untuk salah gitu ya di dalam pencetakan atau pembuatan sertifikat. Oke, kemudian maintenance dan evolusi tidak dapat dilakukan bila dokumentasi hanya sebatas baris code gitu yang tadi ya, coding program yang ini ya. Dokumentasi dapat diproduksi pada 2 fase awal ya, di analisis dan di perancangan. Ya. Analisis itu misalkan di desainernya ya, di bagian yang mendesain dari aplikasi atau arsiteknya gitu ya. Di perancangan ini lebih masuk si programmer ya atau tukangnya. Kayak apa sih isi dalam dokumentasi perangkat lunak ya? Ada model kebutuhan, model perancangan, pakai use case boleh gitu ya, pakai DFD juga boleh ya. Ini hanya disesuaikan saja dengan kebutuhannya, ada use case, class, activity dan lain sebagainya. Ya jadi secara konseptual gitu ya di pertemuan hari ini membahas konseptual dari RPL ya. Kenapa RPL kok muncul keilmuannya tadi ya? Karena kebutuhan akan perangkat lunak ini lebih banyak, tapi kemampuan untuk menyiapkan perangkat lunak ini sangat terbatas, ya. Akhirnya kalau sekarang ya kita lihat perangkat lunak sudah banyak main pakai framework, sehingga apa? Ya, orang tinggal mengcustomize disesuaikan dengan kebutuhan organisasi lebih cepat. Mau bikin toko online, mau bikin perpustakaan gitu, sistem perpustakaan, mau bikin e-learning gitu ya, mau bikin pembelajaran sekolah, ini sangat cepat sekali. Nah, kemudian sama ya, ketika infrastruktur kalian terbatas, nah kayak Google ini udah menyiapkan Google Colab ya. Jadi kalian bisa coding menggunakan Google Colab. Ya, pakai virtual mesinnya mereka. Ya, jadi saat ini memang sebenarnya sangat mudah banget gitu ya. Ada juga aplikasi hanya drag and drop jadilah sebuah aplikasi. Dan juga presisinya sangat baik ya, atau sangat bagus seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk konseptual dari apa
namanya RPL itu sendiri atau ada yang masih belum jelas?